Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode update Ultimate Maker. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-6 yang berjudul Monster Bawah Tanah muncul lagi dan lagi. Oke, jadi untuk episode kali ini langsung aja kita akan mencari poin penting yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini. Dan seperti teman-teman semuanya yang sudah nonton ya, yang dimana pada episode ini menceritakan tentang Ryomon yang menjadi MC pada episode kali ini. Di sini sebelum kita menjelaskan tentang si Ryomon pada episode ini, menceritakan tentang monster yang akan muncul di episode kali ini, yang dimana ada si Pagos ya, yang dimana setiap kemunculannya itu bersama kemunculan pelangi atau sebutan pelangi emas di langit lah. Dan seperti teman-teman semuanya ketahui juga bahwa setiap kemunculan pelangi emas di langit itu selalu memunculkan si Pagos di daerah perkotaan tersebut dan mengacau penduduk sekitar. Dan di sini mengenai analisa yang dimaksud mengenai kemunculan si Pagos ini pernah terjadi sekitar 8 tahun yang lalu. Dan seperti di filmnya Ultraman 3 yang episode Z, sekitar 8 tahun yang lalu itu ada kemunculan Pagos di kota itu pada waktu sebelumnya. Dan itu pun juga sempat dikalahkan oleh si Ultraman Z yang sedang mencari Cerebro. Hanya saja mengenai kejadian tentang Ultraman Z dan juga yang lainnya, God Slash yang sebelumnya tidak diceritakan. Hanya saja mengenai inti poin kejadian 8 tahun lalu yang berfokus kepada si Pagos, yang ternyata gak hanya bukan cuma yang dimana gak cuma satu aja, tetapi ada 2 Pagos di bumi tempat tinggal dan juga di tinggal atau di tempat mereka berada lah. Lalu mengenai kisah si Ryomon menceritakan tentang dirinya harus menjadi anggota yang sempurna. Ya agak rumit untuk menjelaskannya, tetapi di sini gua bakal membantu menjelaskan tentang karakteristik Ryomon, dan semoga dengan penjelasan ini juga teman-teman semuanya mengerti dengan apa yang aku jelaskan. Dan kalau teman-teman semuanya yang sudah nonton dan ingin juga membantu menjelaskan atau keterkaitan episode kali ini, silahkan kalian komen di bawah. Seperti yang kita ketahui bahwa si Ryomon ini merupakan sosok pekerja keras dan juga keras kepala. Kalau bisa dikatakan merupakan anggota yang nekat gitu. Karena setiap menjadi petugas seperti sebagai God Slash, itu pun dia melaksanakan tugas tersebut untuk menyelamatkan nyawa orang lain agar tidak terjadi korban lagi atau tidak terjadi hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada orang lainnya. Lalu di sini kita juga bisa melihat ya, kalau tekad si Ryomon ini benar-benar keras banget untuk menyelamatkan nyawa dan tidak boleh ada kesalahan. Intinya dia harus menjalankan tugas ini sesempurna mungkin untuk bisa menyelamatkan nyawa orang lain agar tidak terjadi korban berjatuhan secara terus-menerus. Lalu di scan lainnya, di sini kita diperlihatkan mengenai antara si Kanata dan juga Ryomon mengenai tujuan mereka yang sama, yaitu untuk menyelamatkan nyawa. Hanya saja mereka memiliki moto hidup yang berbeda, yang dimana si Kanata memiliki moto hidup dan menyelamatkan orang lain itu yang awalnya dengan kehidupan yang santai dan mengalir begitu saja. Sedangkan kalau si Ryomon sendiri, moto hidupnya itu yang serba berkecukupan, jadi dimana dia hidup seadanya. Maka dengan masuk God Slash
membuat si Lemon harus menyempurnakan dirinya untuk menjadi gas storage yang sempurna untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, meski begitu nekat, lebih nekat dibandingkan si Kanata, tapi kalau bisa dikatakan si Kanata sama Rimon itu sama-sama nekat sih, seperti yang terjadi di episode sebelumnya. Kalau si Rimon sendiri diperlihatkan pada episode ini, ya meskipun sempat memegang nyawanya pada saat itu juga, saat kemunculan si Pagos pada kejadian tersebut. Dan meski begitu, dia tetap melakukan tujuannya untuk membasmi monster yang telah menyerang para penduduk di kota tersebut. Dan dengan itu si Rimon sudah memberikan lokasi yang dimana si Pagos itu akan muncul dalam beberapa waktu ke depannya. Jadi kembali ke pembahasan tentang si monster, yang dimana dengan analisanya si Rimon, benar saja bahwa Pagos muncul pada tempat itu. Dan selain mengenai kemunculan tempat si Pagos, dijelaskan oleh si Rimon bahwa disitulah tempat sarangnya si Pagos berada, tepat di bawah tanah pada lokasi tersebut. Karena sebelumnya juga dijelaskan mengenai fenomena atau mitos yang dimana salah satu penduduk itu percaya bahwa ada dewa bumi yang sedang marah akan tempat wilayahnya itu membuat kerusakan, salah satunya pabrik, yang dimana pada salah satu pabrik itu menciptakan lingkungan yang buruk banget untuk penduduk kota tersebut. Maka dari itu, di saat kemunculan Pagos di daerah perkotaan tersebut yang mengganggu penduduk setempat di situ, merupakan dewa bumi yang dimaksud oleh salah satu warga yang membicarakan tentang mitos tersebut. Dan si Pagos lah yang dimaksud. Ini kejadiannya secara bersamaan dengan kemunculan pelangi emas di langit. Dan tanpa basa-basi, segera berubah jadi otomatis untuk menghentikan dan mengalahkan monster tersebut. Dan sebenarnya untuk episode kali ini tidak hanya Pagos saja mengenai kemunculannya pada episode ini, tetapi ada beberapa monster yang ada di dalam bawah tanah, yang dimana ada salah satu monster menyeret dekat ke dalam bawah tanah untuk pertarungan langsung, yaitu Gudon, Terraston, dan juga beberapa monster Twinkle yang ada di sel tersebut. Dan jujur ini membuat Deckard beneran kewalahan atau secara terdesak untuk menghadapi monster yang ada di dalam bawah tanah tersebut. Apalagi dengan bantuan si Agira pun hanya bisa mengalahkan satu monster, dan kemunculannya cuma bisa bertahan selama 30 detik. Namun dengan bantuan Rimon dengan pengamatan yang tajam, rencananya pun berhasil dilakukan dengan lancar. Itu pun juga dibantu oleh Nurse DC dalam mode battle. Di sini ada sedikit perbedaan dari serial Ultimate sebelumnya ya, yang dimana untuk Nurse DC sendiri dalam mode battle biasanya harus menggunakan hyper key untuk melancarkan serangan ke arah musuh. Namun hanya saja karena dibikin modifikasi kembali, di sini tidak menampilkan tentang hyper key untuk melancarkan serangan tersebut. Intinya sih untuk serial Ultimate Deckard, mereka sama sekali tidak menggunakan hyper key atau tanpa hyper key itu sama sekali untuk melancarkan serangan tersebut. Ya, kalau lebih jelasnya sih mungkin berada di tempat pilot yang dimana sudah menyediakan mode penyerangan untuk melancarkan varian tersebut. Dan kalau untuk si Rimon sendiri kali ini
dia juga mahir dalam menaiki gas Falcon selain si Kanata. Wah, ternyata gak cuma si Kanata yang jago menaiki gas Falcon, tetapi si Remon juga mahir dalam memiliki gas Falcon. Dan di sini dengan pengamatan yang tajam dan juga rencananya yang lancar pun bisa memberantas monster yang ada di dalam bawah tanah tersebut. Dan hanya menyisakan Gudon saja untuk dikalahkan oleh si Decker. Dan dengan wujud Mecha Type pun si Decker membawa Gudon keluar dari bawah tanah tersebut ke permukaan, sekaligus menyerang dengan finisher utamanya, yaitu Realiot Wave, yang merupakan finisher utama Decker dalam wujud Mecha Type. Dan pada akhirnya semua monster telah berhasil dibasmi dari bawah tanah. Dan dengan begini tidak akan ada lagi monster yang akan bermunculan dari bawah tanah ke permukaan di tempat perkotaan tersebut. Dan kembali ke pembahasan Sirimon, di sini kita bisa memperlihatkan tentang karakteristik yang jelas mengenai Sirimon, yang dimana dia merupakan pengamat yang jenius, dan itu merupakan pendapatnya Kapten Taiji yang menilai masing-masing anggota tersebut. Salah satunya tentang Sirimon yang merupakan pengamat yang jenius. Tidak hanya kelebihan saja yang kita dapatkan dari Pai Taiji, di sini kita juga bisa melihat kelemahan Sirimon, yang dimana dia ingin menyelesaikan misi dengan sempurna dengan cara sendirinya gitu, yang menjadikan Sirimon itu sebagai salah satu kelemahan untuk dirinya. Yang setiap kehidupan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan selain itu, di sini kita bisa melihat dan mengamati tentang karakteristik Sirimon, bahwa sesempurna apapun yang ingin kita bikin agar diri kita lebih baik, tetapi pasti ada kekurangan yang menghambat kita untuk berkembang. Intinya sih, dalam kehidupan ini tidak ada makhluk yang sempurna selain Sang Pencipta, Allah SWT, atau Tuhan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Namun meski begitu, tetap dengan tekadnya si Rimon dengan moto hidupnya, jadi mana harus menyelamatkan nyawa penduduk atau nyawa orang lain dengan sempurna tanpa kesalahan. Ya, meskipun itu menjadi kelemahan untuk Sirimon sendiri, meski begitu Sirimon tetap menuju tujuannya bersama si Kanata yang memiliki tujuan yang sama dengan Sirimon. Demikianlah poin penting yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini. Dan sejauh ini masih belum ada keterlibatan si Spear ya, yang seharusnya itu merupakan villain utama di serial Ultimate Decker kali ini. Tapi gue heran sih, kenapa villain utama yaitu Spear itu malah lebih sering absen. Karena setahu kita juga mengenai kemunculan si Spear itu hanya terjadi di episode 1 dan episode 3. Sedangkan episode 2, 4, 5, dan 6 itu masih belum muncul juga si Spear. Padahal Spear sendiri merupakan villain utama untuk serial Ultimate Decker. Ya, tetapi semoganya untuk kedepannya itu masih diberi kesempatan lah untuk memperbanyakan kemunculan Spear untuk episode kedepannya, agar cerita Ultimate Decker bisa lebih seru lagi. Ya, kalau jujur sih untuk saat ini Ultimate Decker masih seru untuk ditonton sih, meskipun tidak memunculkan Spear yang merupakan film utama. Tetapi gue juga berharap sih kalau film utamanya
si Deckard, yaitu Speed pada serial utama Deckard itu diperbanyakan agar ceritanya si utama Deckard lebih seru lagi untuk ditonton. Ya karena masa film utama itu malah dikesampingkan, gak mungkin coba. Karena untungnya juga kalau untuk episode selanjutnya bakalan melibatkan Spear kembali. Ya kali ini memunculkan Spear Megalozoa yang harus si Deckard hadapi, yang dibantu oleh Ultimate Trigger. Dan Ultimate Trigger bakal kembali pada episode selanjutnya untuk membantu Deckard, sekaligus memberikan senjata barunya untuk Deckard untuk mempermudahkan Deckard dalam menghadapi lawan yang ia hadapi. Dan semoga juga untuk cerita Ultimate Deckard ini bakal sesuai Ultimate Z, karena sangat berfaedah untuk kita tonton setiap Sabtu. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terhibur. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan sebagainya. Dan untuk mengetahui video terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube Dokter/Cepetkan. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang mau ucapin pada teman-teman semua itu terputus-putus, mohon berangkat selesai. Karena gua bukanlah makhluk yang sebenar, dan semua itu hanya profesional untuk adalah. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.